Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para asatid, Ustadz Zakaria Ulinuha dan lain-lain. Alhamdulillah, kita malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-16. Doa kita bersama, semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semua, serta memberi kepada kita semua kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai kita mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari awal hingga malam ke-15 tidak sedikit para ustadz, para dai, para guru yang menyampaikan ayat tentang kewajiban puasa. Namun di sini saya hanya mengambil titik akhir dari tujuan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya disebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat selanjutnya, siapa sih yang termasuk muttaqin? Kriteria yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat menjadi orang yang bertakwa yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Harus beriman kepada yang ghaib. Yang gaib yang pertama yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah mengimani Allah, merupakan kita sudah mendapatkan pondasi yang tetap. Kita meyakini bahwa alam dunia ini berada karena adanya Allah, adanya rizki karena adanya Allah, adanya hidup karena Allah, dan seterusnya. Makanya iman yang pertama kepada yang gaib yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anak-anak TPA biasanya menyebutkan atau hafalan di depan para ustadznya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai beriman kepada qada dan qadar. Ini semuanya adalah gaib. Yang mana ketika kita beriman kepada yang gaib, kita tidak bisa dinalar menggunakan otak biasa. Kita tidak bisa memperdebatkan wujudnya Allah seperti apa. Hanya keimanan yang bisa menjawabnya. Yang sering kali banyak terjadi adalah di antara kita semua, atau di tetangga kita,
atau di sekeliling kita tidak percaya kepada rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar Allah. Buktinya apa? Di antara kita masih sering menyalahkan orang lain. Sering kita ada musibah, bukan dari Allah, bilangnya gara-gara si A ini saya jadi cilaka, gara-gara si B ini rumah saya jadi kebakaran. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Inilah salah satu dari bukti bahwa kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Maka dari itu marilah kita sama-sama belajar menjadi orang yang bertakwa dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini syarat yang pertama. Setelah kita yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat, kata bahasa Jawa, ajeg-jejeg melaksanakan sholat. Artinya kita istiqomah melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Seperti apa sih maksudnya di sini? Kita melaksanakan sholat itu disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, seperti dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Di zaman sekarang, karena banyaknya media sosial, banyak orang membuat konten yang sengaja nyeleneh. Tujuannya biar banyak followersnya atau apa, saya nggak ngerti bahasanya. Dengan cara apa? Melakukan sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lah ini berbahaya sekali, gara-gara karena kebutuhan dunia mengobrak-abrikan tatanan syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dinamakan ajeg-jejeg melaksanakan sholat itu bagaimana? Kita keadaan susah, keadaan senang, tetap melaksanakan sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Karena terkadang kita merasa sudah menjadi orang yang muttaqin, menjalankan segala perintah Allah, tetapi ketika menjalankan sholat, biasanya ketika hidupnya lagi seret, biasanya ekonominya seret, setengah jam sebelum azan Isya sudah duduk di sini, tetapi ketika banyak duit, banyak rezeki, sudah qomat pun belum datang. Nah, ini tidak termasuk kriteria orang yang muttaqin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah nanti mendapatkan predikat muttaqin, adalah orang yang dirindukan oleh surga. Para ulama mengatakan demikian. Yang dinamakan takwa yang sebenar-benarnya adalah kata kuncinya menjalankan segala perintah Allah. Ada kata-kata segala. Kalau segala itu adalah tidak satu, melainkan banyak sekali. Perintah Allah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa dan seterusnya. Segala perintah Allah dijalankan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Larangan Allah pun banyak. Tidak hanya mencuri, tidak hanya riba, tidak hanya berzina, tapi banyak sekali. Kita bisakah menghindari itu semua? Dan tidak cukup itu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Kita susah menjalankan semuanya, kita senang meninggalkan semuanya. Syarat yang terakhir adalah yang dimulai ketika kita akil baligh sampai dengan sakaratul maut. Itulah yang disebut dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mulai kita akil baligh menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sampai dengan kita
nafas kita sudah ada di kerongkongan. Inilah orang-orang yang nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lagi minta kepada Allah, ya Allah, saya minta surgamu ya Allah, tetapi cukup dengan cara Anda menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya, surga mencari kita semua. Sehingga tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, mungkin 2 menit lagi Pak. Yang ketiga adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Nah, ini tantangan bagi kita, menafkahkan rizki. Kadang-kadang kita sayang dengan harta benda kita, sayang untuk mengeluarkan harta benda kita. Ingat Pak, Bu, di dalam harta benda kita itu ada haknya orang lain. Ketika kita punya sekian juta, 2,5% ada haknya siapa? Ada fakir, ada miskin, atau mungkin 8 golongan. Janganlah sampai kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang memakan hartanya fakir miskin dengan cara tidak mau mengeluarkan hak-hak mereka. Sehingga ada suatu janji dan ancaman dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini janji dan ancaman dari Allah. Ketika kita mau mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dengan cara mentasarufkan harta benda kita ke jalan yang benar, Allah akan menambahkan rizki kita. Salah satu contoh demikian, kita punya uang 1 juta rupiah, kemudian yang 100.000 kita masukkan, kita infakkan kepada masjid ini. Kalau secara matematika duniawi, harta kita sisanya 900.000 rupiah. Tetapi kalau matematikanya Allah, uang kita bukan lagi sisa 900, melainkan bisa menjadi 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Karena makna dari sedekah sendiri adalah tumbuh ataupun berkembang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin yang lainnya masih banyak, karena waktunya cukup 7 menit dan saya udah lebih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.